Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, malam ini kita kembali sama-sama masuk dalam doa pujian penyembahan di dalam NDP. Dan hari ini saudara, kita akan masuk dalam satu session Strengthen Song yang akan menolong, memberkati kita semua. Kadang-kadang dalam perjalanan kita ada lagu-lagu yang menguatkan dikala kita lemah atau khawatir dan lain sebagainya. Malam ini mari kita masuk, terlibat dalam ibadah kita, larut dalam penyembahan. Saya percaya Tuhan juga akan menguatkan setiap kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Oh ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan tim kita saudara. Yang pegang keyboard ada Mas Wimbo, Shalom Mas Wimbo. Puji Tuhan. Lalu Pak Eki yang ada bersama-sama pegang bass. Puji Tuhan, Shalom Pak Eki. Lalu yang pegang drum, Pak Vicky. Puji Tuhan. Ada Bulina bersama-sama dengan kita. Lalu Susi yang sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Saya dan Bu Ami dan kami di gereja ada tim online saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau Allah yang luar biasa. Malam ini Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan melalui apa yang kami lakukan bersama-sama. Hadirat Tuhan biar ada di tempat ini. Hadirat Tuhan juga ada bersama dengan kami di rumah kami masing-masing. Atau dimanapun kami berada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Di hadapan hadirat-Mu, Ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang Dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan, ku sembahkan, Engkau, ya Bapa. Ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu.
memuliakan Engkau Yesus. Engkau Allah yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberi kami kekuatan. Engkau yang memberi kami kemenangan Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Juga pada malam ini Tuhan saat ini Engkau yang memberi kemenangan kepada setiap kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang adalah juga perisai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami belajar Tuhan untuk tidak takut. Karena Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolong, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan Yesus memegang. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Saudaraku, kadang-kadang sebuah lagu itu berbicara kepada kita. Dan malam ini Bu Lina juga akan beri kesaksian sedikit, cerita sedikit tentang apa yang Bu Lina alami bersama dengan Tuhan. Silakan. Shalom saudara. Jadi lagu Yesus memberi kemenangan ini adalah lagu yang sungguh nyata dan hidup dalam kehidupan keluarga kami itu. Tuhan Yesus benar-benar memberikan pertolongan buat keluarga kami. Jadi lagu ini diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama supaya ini memberikan kekuatan juga buat kita. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi ayat firman ini adalah ayat firman yang menolong pada saat saya mengalami kekhawatiran atau saya takut. Jadi Maret 2020 adalah
saat Indonesia memasuki masa pandemi. Itu adalah 1 tahun juga masa saya di Maret 2019 saya resign dari perusahaan saya karena saat itu adalah saat dimana Tuhan mengatakan ini saatnya kamu mempunyai bisnis sendiri. Jadi saya waktu itu membuka bisnis sendiri, licensing dengan yang kedua adalah digital marketing. Waktu itu, waktu awal merintis, kita masih bisa melakukan meeting dan fleksibel untuk bertemu dengan orang. Tetapi 1 tahun kemudian yaitu saat-saat ini terjadi pandemi COVID sehingga baik prospek maupun klien saya itu tidak bisa untuk bertemu langsung ya. Jadi mereka juga menghindari untuk kontak langsung sehingga saat-saat itu juga pemerintah mengatakan juga saat-saat di mana PSBB sehingga tidak diizinkan untuk bertemu langsung gitu ya. Nah, ada beberapa kantor juga tutup termasuk kantor klien dan kantor prinsipal saya ya. Nah, pada saat pandemi ini juga mal-mal tidak bisa melakukan event. Juga beberapa kontrak saya yang maksudnya masuk di Januari atau Februari itu dibatalkan ya. Jadi itu juga mulai memberikan dampak dan saya juga mulai sadar, oh ini akan berdampak pada finansial baik kantor maupun keluarga saya. Dampak pandemi ini seperti dampak yang seperti bola salju ya. Selain mengenai daripada keluarga saya, bisnis saya, juga customer saya di mana mereka juga beberapa menjual produknya juga di supermarket, department store atau toko-toko. Nah itu toko-toko sepi, department store juga sepi, mall-mall juga tidak bisa melakukan event. Sehingga event yang saya rencanakan juga dibatalkan juga ya. Nah kemudian hal ini juga sempat membuat saya beberapa kali dari Maret itu sempat galau ya. Galau dan berpikir, wah dana yang saya punya saat ini cukup untuk berapa lama ya. Apakah itu cukup untuk membiayai kehidupan keluarga saya minimal makan gitu ya. Minimal makan, anak sekolah dan tagihan-tagihan yang ada. Kemudian juga yang kedua adalah yang saya pikirkan juga apakah dana yang saya miliki ini cukup untuk membiayai kantor. Karena kantor saya juga ada biaya sewa yang pas jatuh di bulan April ya. Saya harus membayar 1 tahun untuk biaya sewa kantor. Kemudian juga biaya operasional yang lain yang harus saya keluarkan. Kemudian ternyata setiap kali di hati saya ada galau, ada pertanyaan dana ini cukup gak ya? Kemudian tiba-tiba beberapa saat, maksudnya bisa hari itu juga atau beberapa hari kemudian ada email masuk, ada WA masuk ataupun ada telepon yang merupakan jawaban atau solusi dari Tuhan yang luar biasa. Jadi ada satu saat dikatakan bahwa ini saya ingin kontrak dengan perusahaan kamu gitu ya. Maksudnya untuk mengambil license atau mengambil digital marketing. Saya sangat takjub ya, padahal saya tidak pernah menghubungi dia gitu. Tapi dia seperti dikirim oleh Tuhan. Kemudian ada lagi maksudnya income-income yang tidak pernah saya pikirkan datang sendiri gitu. Datang sendiri dalam arti bahwa saya tidak berharap itu masuk tapi itu datang gitu ya sebagai income tambahan ya. Nah kemudian jawaban-jawaban Tuhan itu bukan cuma sekali ya. Jadi sempat misalnya saya lagi buka laptop, saya mengatakan dana saya cukup enggak? Itu langsung kayak ada email masuk atau ada WA ya. Nah kemudian saya bertanya-tanya, mengapa Tuhan menolong saya ya? Nah kemudian saya teringat bahwa saat-saat ini saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saat-saat ini saya hanya bisa bergantung pada Tuhan, mendekat Tuhan. Sehingga saat-saat mulai pandemi ini mengikuti ibadah-ibadah online itu adalah seperti sesuatu saya mencari Tuhan, mencari firman-Nya. Saya ingin terkoneksi dan mendapatkan benih-benih firman sehingga itu akan berbuah-buah dalam kehidupan saya. Dan itu saya rasakan sekali seperti Pak Rudi juga banyak memprakarsai untuk pertama NDP ini. New Dimension Prayer ini diselenggarakan Senin, Rabu, Jumat. Kemudian saya juga mengikuti doa di setiap Sabtu pagi. Kemudian hari Minggu juga ikut ibadah hari Minggu. Nah itu termasuk banyak ibadah yang kita ikuti padahal waktu tahun-tahun sebelumnya waktu kita masih bisa ke gereja, ibadah-ibadah itu tidak sebanyak itu ya. Tapi itu memberikan banyak berkat buat kehidupan kami sekeluarga bahwa
dengan adanya kita mengikuti ibadah-ibadah ini memberikan kita kekuatan dan kita juga bisa memberikan kekuatan juga bagi orang lain ya. Jadi kesimpulan dari saya adalah dari lagu ini kita melihat bahwa firman dari Yesaya 41 ayat 10 ini adalah benar dan amin. Bahwa kita jangan khawatir karena Tuhan itu selalu menyertai kita, selalu meneguhkan kita dan menolong kita. Dan Dia pasti memberikan kita kemenangan. Saya tidak tahu di depan ada apa dan apa yang terjadi. Tetapi selama saya bergantung pada Tuhan, selama saya mengandalkan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memelihara kehidupan keluarga saya juga bisnis saya. Ya. Semangat ya, saya percaya bahwa kesaksian ini juga bisa memberikan kekuatan buat Bapak Ibu. Terima kasih. Puji Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
memberikan kemenangan kepada hamba-Mu Bulina. Engkau juga memberi kemenangan kepada kami. Engkau memegang tangan kanan kami dengan tangan kanan Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami mengagungkan Engkau. Allah sekarapataka. Kami memuji, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus. Oh, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Urakapatakaralama sekaralabaralabaralaba. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh Rabasi Karalabatakara. Saudara, kita percaya Tuhan yang memberi kemenangan kepada Ibu Lina dan keluarga. Tuhan juga adalah Tuhan yang sama yang kita sembah. Kita juga percaya Tuhan akan memberi kemenangan kepada setiap kita. Mari malam ini saya akan berdoa untuk saudara yang sedang menghadapi pergumulan. Mirip-mirip seperti yang Bu Lina hadapi. Ada kekhawatiran, ada pertanyaan-pertanyaan dalam hati. Bagaimana dengan kebutuhanku, bagaimana dengan segala sesuatu yang aku perlukan. Mari malam ini saudara kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami memuji, kami menyembah Engkau ya Bapa. Hamba saat ini berdoa buat setiap kami Tuhan yang menghadapi pergumulan-pergumulan. Seperti yang juga Bu Lina dan keluarga hadapi. Tuhan, Engkau menolong. Bagi setiap kami Tuhan menghadapi pergumulan keuangan. Mungkin ada usaha-usaha yang sedang mengalami penurunan. Tuhan, hamba berdoa malam ini dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang membawa kemenangan, yang memberi kemenangan. Juga bekerja dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terutama yang saat ini sedang mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kami memerlukan Tuhan, kami memerlukan pertolongan Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan tangan-Mu yang ajaib bekerja ya Bapa, melalui usaha, melalui pekerjaan, melalui apapun Tuhan. Pintu-pintu yang saat ini sedang tertutup, biar menjadi terbuka di dalam nama Yesus. Pintu yang tertutup terbukalah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan kalau ada pintu-pintu yang selama ini sudah terkunci rapat-rapat, Tuhan Kau sanggup membukanya kembali bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih, tolong kami untuk percaya kepada Tuhan. Tolong kami untuk mencari Tuhan. Tolong kami untuk melayani Tuhan dan mengabdi hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Berbicaralah pada setiap kami Bapa melalui firman-Mu. Saat ini kami juga sedang berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Terus kami berdoa buat bangsa negara kami. Kiranya Tuhan menolong, memberkati bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Nanti Bu Ami akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh Engkau sangat Oh Yesus, terima kasih. Sungguh Engkau sangat baik pada bangsa kami. Oh terima kasih Yesus. Tuhan Terima Yesus. kasih. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang Oh tercurah Rapa Tuhan, Shekarala yang mengampuni dosa Tuhan. Saat ini kami bawa bangsa kami. Kami mohon pengampunan Tuhan atas bangsa kami. Ampuni ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Pulihkan ya Bapa. Lawat jiwa-jiwa Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami mau melihat tuayan yang besar Tuhan di Pentakosta ketiga ini Tuhan Yesus. Tuhan. Terjadi atas bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan generasi Yeremia Tuhan. Di hari-hari terakhir ini Tuhan,
untuk membawa banyak jiwa dipersembahkan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, beri hikmat kepada Presiden kami Pak Jokowi, Oh, kepada wakilnya Pak Waruma, amin Tuhan Yesus. Beri hikmat dari surga untuk menolong bangsa ini. Bangkit Tuhan, bangkit, pulihkan bangsa kami. Biar perekonomian bangsa kami pulih, bangkit Tuhan. Bahkan bangsa kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Beri hikmat dari surga, pengurapan dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong bangsa kami, jauhkan dari segala yang jahat. Kami percaya pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan ada pada bangsa kami. Amin. Tuhan, kami berdoa juga untuk gembala sidang kami, Terima kasih. Pak Niko dan keempat wakilnya. Juga gembala rayon kami Pak Beni Gunawan. Tuhan, kami berdoa untuk semua gembala-gembala yang ada. Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Biar kuat tangan-Mu Tuhan menopang hamba-hamba-Mu ini. Terus dalam pengurapan-Mu Tuhan. Terus dalam perlindungan Tuhan. Kasih setia-Mu menjadi perisai dan pagar tembok bagi Amin, hamba-hamba-Mu Yesus. ini. Jauhkan dari segala yang jahat. Berkati dengan kesehatan Tuhan. Kesehatan yang sempurna Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terus tuntun hamba-hamba-Mu ini. Berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Memimpin umat-Mu Tuhan. Dalam kasih karunia-Mu yang besar. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus berbicaralah pada setiap kami Bapak. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang memerlukan doa, bantuan doa secara khusus, tulis di call center kita saudara atau di formulir yang sudah disediakan. Ya saudara, nanti kita terus mendoakan saudara. Ada tim yang berdoa secara khusus buat hal itu. Pada malam ini kita akan merenungkan satu firman Allah. Saya percaya saudara apa yang disampaikan oleh Ibu Lina tadi ya. Dan Tuhan yang menolong Bu Lina dan keluarganya Bapak Ibu ya. Saya percaya Tuhan juga akan menolong setiap kita. Tapi tentu juga Bapak Ibu kita harus menyadari ya. Dengan menyanyi lagu itu enggak langsung tiba-tiba pertolongan Tuhan datang. Ya tentu tidak saudara. Ini adalah perjalanan hidup saudara. Bu Lina, Pak Freddy ya bersama dengan Franklin dan Oma ya saudara, mereka menjalani kehidupan tadi ya, doa-doa mereka mengikuti saudara, dan jangan lupa Bu Lina juga dengan keluarga melayani Tuhan saudara dengan hati yang sungguh hati sama Tuhan. Itu adalah sebuah kehidupan yang kompleks ya saudara, bukan karena nyanyi satu lagu lalu pertolongan Tuhan datang seperti itu. Ya tentu bukan seperti itu, kita sadar saudara. Ada berbagai komposisi di dalamnya ya. Tentu kita juga perlu percaya sama Tuhan yang menolong setiap kita. Nah malam ini mari kita akan buka dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Kejadian pasal yang ke-15, kita akan baca ayat ini saudara. Saya bawakan satu renungan dengan tema ini perisaiku, mana perisaimu. Ya, biasanya di sosmed ada tulisan ini ceritaku, mana ceritamu. Ya, mari kita baca saudara. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ya, saudara, setelah Abram mengalahkan Kedorlaomer dan teman-temannya saudara, Lot keponakannya diselamatkan, kemudian Raja Sodom menyambut dia, Melkisedek menyambut Abram saudara. Lalu Abram dalam peristiwa itu menolak harta Sodom ya saudara. Dan kemudian ayat ini datang. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Ya, Anda bisa bayangkan Abram mungkin sedang duduk, mungkin Abram sedang santai saudara. Lalu tiba-tiba dia melihat sebuah penglihatan. Ya, jadi penglihatan, firman, saudara, mimpi, Alkitab, khotbah, itu adalah cara Tuhan berkomunikasi dengan kita. Ya, jadi Tuhan itu berbicara, berkomunikasi. Ya, apakah sampai hari ini Tuhan tetap berbicara sama kita? Sampai hari ini Tuhan bicara sama kita? Iya, jawabannya iya, saudara. Jadi Tuhan bisa menggunakan semua
cara saudara, berbagai cara untuk berkomunikasi kepada kita. Ya, mungkin saudara sedang bingung lalu ada seseorang ngobrol sama Anda dan ting, dari obrolan itu Tuhan memberikan firman. Ya, Tuhan memberikan perkataannya. Anda sedang duduk di jembatan, saudara lagi kacau, ya, tiba-tiba ada truk lewat dengan tulisan berharaplah kepada Tuhan. Nah, itu berarti truk itu adalah kalimat yang dipakai Tuhan untuk bicara sama kita. Dan banyak sekali cara, saudara. Ya, Anda sedang buka YouTube, lalu Anda mendengarkan sebuah siaran atau apapun, itu adalah cara. Nah, kepada Abram pada saat itu, saudara, Tuhan memberikan suatu penglihatan. Vision, saudara, ya, seret gitu, seperti ada Abram melihat kayak layar bioskop, saya bayangkan gitu, saudara. Karena kemudian dari penglihatan itu Tuhan berkata-kata, ya, saudara, sama seperti sekarang saudara lihat YouTube ini, saudara, ya, melalui IGTV atau melalui Facebook, saudara. Saya bicara. Nah, Tuhan berbicara kepada Abram. Apa perkataannya? Apa isi perkataannya? Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ingat, beberapa waktu sebelumnya Abram mengalahkan Kedorlaomer dengan pasukannya berapa? Orang yang terlatih lahir di rumah Abram, saudara, 318 tambah Abram 319. Mereka mengejar orang pasukan musuh yang ribuan, belasan ribu dan bisa menang, saudara. Lalu kemudian Kejadian pasal yang ke-14 ketika ketemu dengan Melkisedek, Abram dikasih tahu. Terpujilah Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi yang menyerahkan musuhmu, Abram, ke dalam tanganmu. Ya. Oh, Abram tahu Tuhan yang menyerahkan musuhnya ke dalam tangannya. Nah, kemudian ketika dia selesai menolak harta Sodom, maka Tuhan datang dalam satu penglihatan dan berkata, "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu." Ya. Apa maksud perkataan Tuhan di sini? Yang pertama, diingatkan jangan takut. Ya, tadi lagunya berkata, "Ku tidak takut sebab kau besertaku." Tuhan memberikan peneguhan kepada Bapak Abram, saudara, supaya Bapak Abram dalam langkah selanjutnya tidak takut. Ya, kemarin sudah mengalahkan Kedorlaomer yang jelas-jelas pasukannya jauh lebih besar dari 318 pasukannya Abram. Tuhan bisa memberikan kemenangan kepada Abram. Jadi ketika Tuhan datang dan menyatakan dalam satu penglihatan, jangan takut Abram. Abram merasa diteguhkan, saudara. Lalu Tuhan berkata, akulah perisaimu. Saudara, kalau Anda ada di posisi Abram dengan Bapak Abram dan mendengar Tuhan sendiri yang berkata, akulah perisaimu. Wah, ini satu yang luar biasa. Abram bisa melihat, saudara, bisa mengingat maksud saya. Bisa mengingat bagaimana pertempuran yang terjadi itu. Pertempurannya seru dan dia bersama dengan anggota-anggotanya, saudara. Anda bisa bayangkan, itu tidak mengalami mati, tidak mengalami luka-luka yang parah. Dan setelah dia dengar Tuhan sendiri berkata, akulah perisaimu. Wah, pantasan. Ya, Anda nanti bisa cari di Google gambar perisai, saudara. Ya, gambar perisai, tahu perisai ya, tameng, saudara. Apakah kita punya gambar perisai? Nanti saya akan kasih Anda gambar perisai, saudara. Ya, itu perisai, saudara, ya. Tameng itu biasa dipakai oleh para prajurit di dalam peperangan untuk menangkis sesuatu, ya, saudara. Tombak, lembing, panah, pedang, saudara, ketika mengarah ke badan kita nggak pernah perang ya, mengarah kepada prajurit yang hendak dilukai, saudara, maka dia akan menggunakan perisai itu untuk menahan serangan musuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kepada Bapak Abram, Tuhan berkata gini, Abram, akulah perisaimu. Ya, betapa luar biasanya ini. Artinya ketika ada tombak yang mengarah kepada Abram, Tuhan yang menjadi perisai, Tuhan yang menjadi pelindung. Ya, jangan berpikir gini, saudara. Oh, berarti ketika ada tombak lalu Abram diam aja tidak mengelak. Ya, dia mengelak. Ketika ada pedang dia berusaha menghindari, saudara.
tapi Tuhanlah pelindung yang sejati. Tuhanlah perisai yang sejati dalam kehidupan Bapak Abram ini. Ya, sehingga dalam peperangan yang luar biasa itu saudara, Bapak Abram bisa dilindungi oleh Tuhan. Nah, di dalam kehidupan saya dan saudara sekarang, apakah kita bisa berkata seperti Abram? Karena besoknya setelah peristiwa ini, Abram tahu Tuhan adalah perisai dalam hidupnya. Tuhan adalah perisai dalam hidupnya. Ya. Jadi ketika dia besok-besok ngadepin peperangan lagi atau apapun lagi, dia tahu Tuhan itu menjadi perisai dalam hidupnya. Tadi apa yang dialami oleh Bu Lina, saudara, aduh besok gimana ya? Bulan depan gimana ya? Sanggup, masih bisa enggak ya? Uang saya ini masih bisa enggak sebulan lagi? Atau 3 bulan lagi ya? Mungkin Bu Lina masih beruntung, 3 bulan lagi masih bisa cukup ya. Mungkin saya atau yang lain bukan 3 bulan Bu Lina. 3 hari lagi masih cukup gak ini tabungan ya. Saudara, mungkin kita menghadapi yang sama. Tapi mari kita ingat ke belakang saudara. Bagaimana dalam perjalanan kita ke belakang Tuhan itu melindungi kita. Perhatikan saya ya saudara. Tuhan melindungi kita, Tuhan memberkati kita dalam perjalanan kita kemarin dulu. Saudara. Dan mungkin tidak ada suara Tuhan yang berkata begini, "Hai Rudi, akulah perisaimu." Tapi dari apa yang sudah kita alami, ternyata kita bisa selamat, survive, kita hidup sampai sekarang ini. Bisakah kita berkata dan punya keyakinan, oh ternyata Tuhanlah yang menjadi perisai dalam hidup saya. Bapak Abram bisa berkata, oh gitu ya. Dan dia bisa berkata seperti tema kita hari ini. Ini perisaiku, maksudnya Tuhanlah perisaiku. Mana perisaimu? Siapa yang melindungi kamu? Apa yang melindungi kamu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biar mulai hari ini ke depan kita bisa menyadari, oh ternyata Tuhan itu yang jadi perisai dalam hidup kita, dalam hidupku. Ya, dan kita bisa berkata, ini perisaiku, maksudnya adalah Tuhan adalah perisaiku. Besok-besok ketika Abram terlibat dalam sesuatu, dia sudah punya namanya keyakinan. Tuhan adalah perisai dalam hidupku. Tuhan adalah perisai dalam hidupku. Dia menghadapi sesuatu, oh dia tahu Tuhan pasti akan tolong. Tuhan pasti akan lindungi. Tuhan pasti akan sertai. Tuhan pasti akan berkati. Itu namanya apa Bapak Ibu? Itu namanya iman. Itu namanya keyakinan. Ya, mari saya ingin mendorong kita miliki itu. Mari kita buka Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakan apa? Perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ingat tadi tameng ya. Tameng itu, perisai itu saudara mencegah kita kena serangan dari musuh. Ada gambar satu lagi? Oke. Jadi kalau saudara memanah kepada tentara ini saudara, dia dipanah, kita pakai panah, shoot. Maka dia akan menggerakkan perisainya saudara ke arah dari mana panah itu berasal. Ya, tentu kalau panahnya dari belakang ya dia kagak tahu, tiba-tiba masuk rumah sakit gawat darurat. Saudara. Tapi kalau panahnya dia tahu, oh dari sana ada panah, dari sana ada panah. Ya, maka dia bisa mengarahkan perisai. Oke, Efesus pasal 6 tadi berkata, dalam segala keadaan. Hidup kita apakah sebuah peperangan, saudara? Hidup kita ini peperangan bukan ya? Yes. Ya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Kita nggak bisa bawa kemana-mana tameng fisik, saudara. Karena peperangannya juga bukan fisik. Peperangannya adalah rohani, maka dikatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Jangan lupa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya terus mendorong saudara baca Alkitab 10 pasal setiap hari. Susah Pak, pakai cicilan saudara. Pagi 1 pasal jam 6,
Ya, jam 7 satu pasal, mungkin jam 7 lagi repot ngurus anak, jam 9 satu pasal, jam 10 satu pasal, jam 11 satu pasal, jam 12 satu pasal, nanti jam 3 satu pasal, jam 6 satu pasal, jam 7 satu pasal, beres 10 pasal. Ya saudara, apalagi saudara punya waktu saat teduh namanya Project 33 kalau di gereja ini saudara ya. Project 33 sebuah proyek cari Tuhan. Ya, baca Alkitab satu pasal, beres bisa saudara. Ya, kalau Anda diutang ya berat. Hari ini ngutang 10 pasal, besok 10 pasal, hari ketiga baca 30 pasal. Ya, mabok saudara. Ya, akhirnya Anda perlu perisai iman terhadap firman namanya. Kacau itu saudara. Oke. Kehidupan kita yang adalah peperangan. Ingat, si jahat adalah seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Maka kita dalam segala keadaan ingat firman. Itu adalah perisai. Iman kita adalah perisai. Ketika si jahat berusaha untuk melakukan segala sesuatu, perisai itu akan melindungi kita. Jadi kalau Bapak Abram tanya begini, ini perisaiku, mana perisaimu? Tuhan adalah perisai dalam kehidupannya. Tuhan juga adalah perisai dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita juga bisa berkata, ini perisaiku. Maksudnya adalah Tuhan perisaiku. Bagaimana Tuhan melindungi kita dalam situasi sekarang? Tuhan menyampaikan firman-Nya. Firman yang mana Pak? Itu loh yang kita baca, itu loh yang kita dengar, itu yang kita dengar sama-sama dalam ibadah kita, dalam ibadah online NDP kita, dalam ibadah minggu kita, dalam firman yang kita baca sehari-hari secara pribadi. Itu menghasilkan iman dan jangan lupa iman itu adalah perisai. Tapi nggak tahu Pak, mood saya lagi turun nih, saya lagi nggak males baca Alkitab. Ketika orang malas baca Alkitab, nggak mau dengar firman, dia seperti orang yang membuang, seolah-olah membuang perisainya. Ketika panah-panah api dari si jahat datang, maka mudah sekali orang itu dilukai. Itulah sebabnya orang mudah luka, karena tak ada perisai, saudara. Hari ini, malam ini ayo pergunakanlah perisai. Sehingga kita bisa berkata, Tuhanlah perisaiku. Tuhanlah perisaiku, mana perisaimu? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau bekerja melalui lagu yang Tuhan berikan kepada Bu Lina. Engkau bekerja melalui firman-Nya Tuhan, termasuk yang malam ini kami dengar. Engkau juga bekerja melalui kesaksian-kesaksian sehingga Tuhan menyampaikan firman-Mu dalam segala keadaan. Malam ini Tuhan, kami mau Tuhan, kami memiliki perisai seperti Bapak Abraham memiliki perisai, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan yang menjadi perlindungan, Tuhan yang melindungi Bapak Abraham dalam setiap langkahnya. Tuhan juga yang menjadi perisai dalam hidup kami. Firman Tuhan menjadi perisai dalam hidup kami. Dan iman itu Tuhan akan menjadi perisai yang melindungi kami dari panah-panah api si jahat. Tuhan, hamba berdoa pada saat ini untuk setiap kami umat Tuhan yang sedang bersama-sama berdoa. Biar Tuhan, perlindungan Tuhan nyata atas hidup kami. Firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar, yang kami renungkan menjadi perlindungan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, lindungi kami dalam setiap keadaan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa saat ini Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang sedang sakit ya Tuhan. Mereka yang menyampaikan permohonan-permohonan doa Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Yang sakit di bagian kepala Tuhan, Engkau menjamah, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan. Kuasa bilur Yesus bekerja kepada anak-anak-Mu ya Bapa. Yang sakit di sekitar leher Bapa di dalam nama Yesus. Di sekitar dada, di sekitar perut, hamba berdoa dalam nama Yesus. Yang sakit lambung, dispepsia, Tuhan saat ini Engkau menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Yang sakit ginjalnya Tuhan juga pulihkan, sembuhkan. Yang mengalami sakit kanker Tuhan juga pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus pulihkan ya Bapa. Pulihkan ya Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang sakit tulang-tulangnya, yang sakit kaki, yang skoliosis Tuhan, yang lordosis, yang sakit Tuhan, sendi-sendinya di dalam nama Yesus Tuhan jamah pada saat ini. Sembuhkan, pulihkan ya Tuhan.
Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terus bangun iman kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Bukakan pengertian-pengertian kami, sehingga kami boleh menangkap firman-Mu Bapa. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami ucap syukur. Mari angkat tangan saudaraku. Terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa kita. Di dalam Kristus Yesus anaknya yang tunggal. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menolong kita semua sebagai perisai dalam hidup kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa ibadah pada hari Minggu. Jangan lupa saudara, nanti ada perjamuan kudus pada hari Minggu kedua ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.